Bismillahirrahmanirrahim. Mas Budi, kamu tarik ya. Ya, Kamu tarik makhluknya itu. Maksudnya si Gilang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Cepat Mas Budi. Hendrik, tiba-tiba di saya pakai telepon saya karena ada apa sama orang tua saya, Hendrik. Iya, dari tadi nelpon terus. Kenapa, Lang? Lah itu si Gilang. Gimana Lang? Ada apa Lang? Kenapa? Sekian terus kok. Hah? Sekian terus ya tadi. Ya Allah. Coba. Lihat. Hendrik. Iya. Assalamualaikum. Kenapa emang? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini ya Allah ya Rabbi. Kenapa emang awalnya Lang? Awalnya Kalau boleh gimana, tahu. Lang? Coba ceritakan. Saya nggak tahu mas kejadian gimana mas. Ya Saya Allah. mau bawa berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit. Ya. Cuman saya konfirmasi dulu ke Mas Budi kan. Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu ini mau kenapa terus. Tapi ini dari luka seperti nggak wajar, Hendrik. Coba. Coba kamu cek, Hendrik. Sopan kayak mas. Coba saya tanyaan ke ibunya dulu ya. Saya juga panik, Lang. Kamu yang tenang dulu ya, Lang. Orang Ya. tua kita masalahnya, Lang. Bu, ini mohon maaf. Ibu emang awalnya kejadian gimana Bu jatuh? Tiba-tiba jatuh atau bagaimana Bu? Nggak tahu ini apa jalan saya sakit semua, terus ini kuping saya ada yang bisikin. Oh begitu. Saya pingsan nggak tahu. Oh, pingsan. Ada di sini. Itu benar Lang pingsan. Iya benar tadi mas. Oh, Berarti udah dari tadi gini. Iya kayak gini tadi. Allah ya Allah ya Rabbi. Pak, Oke, istighfar ya, Bu, Pak. sabar Mas Udi, sabar. Ya Allah, Hendrik, saya panik sekali kalau lihat orang tua saya seperti ini, Hendrik. Iya pasti sih saya nggak tahu. Tapi ini rumah kerasa tiba-tiba panas sih. Lang, ini tiba-tiba rumah panas. Kamu sadar gak? Sadar mas, ini ngerasa panas. Panas ya? Iya mas. Panas sekali. Astagfirullah. Ya Allah. Oke Bu, Ibu yang tenang Bu. Ibu dapat bisikan, Bapak juga sama. Ya sama. Ya Allah, itu Bapak sampai menggigil seperti itu loh. Ya Allah ya Rabbi. Ya yang tenang ya Pak, Bu. Kamu juga fokus ya Mas Udi ya. Iya, Hendrik, saya nggak fokus nih. Oke, coba tarik nafas dulu, tarik nafas. Iya saudara, jadi seperti ini kondisinya dari Bapak dan juga ibunya Mas Budi. Tiba-tiba tadi kan kita dikabarin sama si Gilang, ada yang sampaian ya. Katanya telepon bahwa kedua orang tuanya sampaian jatuh sakit. Tapi gini, Hendrik, lebih baik kita jangan bawa ke rumah sakit dulu. Sabar, astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini cobaan, ini ujian ke bapaknya. Kenapa harus kena sama bapak saya sama ibu saya loh, Hendrik? Ya Allah. Sabar, astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini cobaan, ini ujian. Semakin kita maju maka semakin banyak cobaannya gitu Mas Budi. Iya, Hendrik. Buat Gilang juga yang tenang ya Lang. Berarti ini jatuhnya bersamaan, jatuh pingsannya Lang. Iya bersama tadi mas. Bersamaan. Oh. Tapi udah dibawa ke puskesmas belum sih? Belum mas, saya konfirmasi ke Mas Budi dulu mas. Oh, belum ya. Soalnya kejadiannya baru banget sih. Iya, saya bingung juga mas. Ya Allah ya Rabbi. Oke Bu, yang tenang ya Bu ya. Buat Bapak juga astagfirullahaladzim sampai seperti itu. Bu, Pak, istighfar ya, Pak, Bu. Astagfirullah. Sabar Mas Yudi, sabar. Oke, yang tenang. Mungkin memang besar kemungkinan ini kiriman Mas Yudi. Iya, Hendrik. Ya coba kita bantu untuk menyembuhkannya terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Kenapa ini bapaknya? Bapaknya kenapa? Ya Allah, kok ini malah tambah parah? Ya Allah. Pak, coba istighfar Pak. Istighfar dulu Pak, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Coba. Hendrik seperti ini, Hendrik, gimana, Hendrik? Lukanya, ya Allah. Sampai parah itu loh. Iya, ya Allah, Pak. Oke, tenang. Mas Budi yang tenang, Mas Budi. Oke. Yang tenang. Iya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Pak. Istighfar, Pak, Bu. Mas Budi, lihat tuh. Lihat. Kenapa, Hendrik? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Makhluk apa, Hendrik? Tenang. Mas Budi yang tenang, Mas Budi. Oke. Yang tenang. Iya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Pak. Istighfar, Pak, Bu. Mas Budi, lihat tuh. Lihat. Kenapa, Hendrik? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Makhluk apa, Hendrik? Kok jadi ada makhluk di rumahnya sampai itu? Gimana, Hendrik? Oke. Bapak sama ibu saya, Hendrik. Iya, yang tenang ya. Gilang, tolong jagain ya Bapak sama Ibu ya. Ini kamu itu medianya ditaruh di rumah kamu, di rumah apa nggak sih? Maksudnya? Enggak, Hendrik. Taruh di kos-kosan, Hendrik. Loh, kenapa ditaruh di kos-kosan? Karena ke rumah saya mau jauh, Hendrik. Iya sih, memang itu kan buat pegangan gitu kan. Tapi saya lupa nggak bawa ke sini loh. Iya, Tahunya kira saya itu aman keluarga saya, tapi nggak tahu kayak gini, Hendrik. Pasti ada yang nggak suka sama keluarganya sampean, Mas Sudi. Bisa jadi seperti itu, Hendrik. Makanya kita harus mencari tahu, Hendrik. Iya. Sebab akibatnya itu kenapa keluarga Iya, saya. ini juga ada makhluk seperti ini, ya Allah. Iya. Oh, Akbar. Apa tuh saya mau lihat di sini, ya Allah. Oke, tenang. Ini. Pasti ini kiriman dari orang yang nggak suka sama
Sampai Mas Budi. Semakin maju maka semakin banyak yang iri hati, dan itu pasti. Saya tidak menyangkal bahwa saya ini sudah maju atau bagaimana saudara, karena saya sendiri tidak ingin menyombongkan diri. Apapun itu akan tetap rendah hati. Tapi ini demi kebaikan Bapak dan juga ibunya Mas Budi. Dan makhluk ini mungkin berasal dari makhluk kiriman. Besar kemungkinan juga ada suatu buhul yang tertanam di rumahnya Mas Budi ini. Oke, coba kita interaksi terlebih dahulu. Assalamualaikum. Dari mana kamu berasal? Kenapa kamu mewujudkan diri di sini? Tujuan kamu itu untuk apa? Oke, Lang, kamu tunggu di situ aja ya. Soalnya ini berbahaya, takutnya kenapa? Ini makhluk takut menyerang sampean, Lang. Jadi kamu tunggu ini. Awas pada tolong jagain papa sama ibu ya. Baiklah, tanpa pikir panjang, karena ini terkait dengan nyawa kedua orang tuanya dari Mas Budi, kita coba interaksi saja. Mas Budi siap ya? Siap, Dik. Saya masukin ke rekening sampean. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pergi kau dari rumah ini manusia. Oh, tidak bisa. Saya tidak bisa pergi begitu saja. Di sini tidak ada urusan denganmu. Urusan kamu dengan siapa? Tentunya mengganggu semua keluarga yang ada di sini. Maksud kamu rekan saya juga, Mas Budi? Tentunya Raka ini termasuknya. Hei, saya juga ingin bertanya kepada kamu. Kenapa kamu malah justru menyerang keluarga Mas Budi? Apakah Mas Budi punya salah dari diri kamu ataupun keluarganya pernah bersalah dengan kamu? Tentu saja. Maka dari itu ditugaskan untuk datang ke rumah ini dan menyerang semua keluarganya. Oh begitu. Memang apa sih kesalahannya? Coba katakan. Kesalahan dari Mas Budi itu apa? Dia itu tidak pernah berbuat salah. Dia itu orangnya baik. Kok sampai seperti ini? Itu bukan urusanmu. Diriku pun tidak mau untuk mengatakan semuanya kepadamu. Pergi kau dari sini. Kamu lihat sekarang kondisi dari kedua orang tuanya saat ini sudah sangat parah sekali. Sampai dia menggigil, sampai dia jatuh sakit. Kalau sampai mereka diambil nyawanya oleh kalian, maka kalian juga tidak akan bertanggung jawab, bukan? Sudah, begini saja. Lebih baik kamu bertobat saja. Tidak. Diriku menolak itu manusia. Oh, kamu menolak bertobat. Diriku akan mengikuti perkataan yang telah menyuruhku. Tidak mengikuti perkataanmu. Jangan sampai itu terjadi. Astagfirullah. Dan sampai kapanpun tugasku harus kuselesaikan untuk mengganggu keluarga ini. Sampai kapanpun begitu. Ya. Baiklah, kalau seperti itu, sampai kapanpun kamu juga tidak akan ada lagi di dunia ini. Karena kamu sudah mencoba mengusik rekan dekat saya, yaitu Mas Budi. Kalau kamu tidak ingin memberitahu, maka ini jalan satu-satunya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Panas sekali sakit. Saya menyebutkan Lepaskan. keluarkanlah makhluk ini dari raga saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar.